Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, apa kabar kalian semuanya? Bu Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam belajar. Selamat datang kembali di channel Rida Official. Di video ini kita akan melanjutkan materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Ayo kita simak bersama-sama. Anak-anak, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan benda ini. Ya benar, ini adalah pensil. Pensil sangat sering kalian gunakan dalam belajar. Untuk menulis, menggambar, dan juga untuk mewarnai. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, ini ya anak-anak gambar grafit alami tersebut. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Baiklah anak-anak, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Ayo, mari kita perhatikan kolomnya ya. Langkah pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Kemudian, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut.
Gambar pertama ada seorang tukang kayu yang sedang membuat perabot. Gambar kedua ada peternak sapi yang sedang memerah susu sapi. Gambar ketiga ada penambang batu bara yang sedang mengambil batu bara. Gambar 4 ada petani dan gambar kelima ada nelayan. Sekarang ayo perhatikan tabel berikut. Gambar pertama pekerjaannya adalah tukang kayu. Barang yang dihasilkan ada lemari, meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Bahan asal benda adalah kayu. Dan jenis sumber daya alam yang digunakan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Gambar kedua pekerjaannya yaitu pemerah susu. Barang yang dihasilkan adalah susu, bahan asal benda hewan, jenis sumber daya alam yang digunakan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Baiklah anak-anak, lanjutkan melihat tabel berikut. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Jenis sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan olehmu? Jenis sumber daya alam yang sering kita manfaatkan yaitu hewan dan tumbuh? Ya, hewan dan tumbuhan. 2. Bagaimana kamu dapat menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Caranya yaitu kita harus menggunakan barang-barang yang kita miliki dengan bijak, tidak boleh boros dan sesuai dengan kebutuhan. Jika kita boros menggunakannya, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam. Sudah paham ya anak-anak? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.